Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang TKA, SD, dan SMP ya teman-teman. TKA, SD, dan SMP. Nah, ya. Jadi untuk login ke web TKA ini, mari kita bahas di video ini apa sih yang pertama kali harus dilakukan operator sekolah untuk persiapan TKA, baik SD maupun SMP. Nah, sebenarnya di Ngapakpedia itu sudah ada playlist TKA karena kan Ngapakpedia udah melaksanakan TKA di tingkat SMK. Nah, itu sudah ada playlistnya di sini TKA. Kalian bisa lihat video-video Ngapakpedia yang lama karena prosesnya sama, cuma waktu dan usernya aja yang berbeda gitu ya. Oke, mari kita bahas di sini sebenarnya ada 5 poin saja yang teman-teman harus lakukan untuk pertama kali di saat ini ya, yang bisa kalian lakukan saat ini sampai di tahap kelima dulu aja ndak apa-apa, jangan buru. Yaitu yang pertama, yang dilakukan operator pertama kali di web TKA, operator atau sebenarnya bahasanya adalah proktor ya. Proktor pertama kali di web TKA adalah pertama, harus dapatkan akun login web TKA dulu dari dinas. Jadi kalau tidak tahu user loginnya, silakan tanya ke dinas. Yang kedua, silakan login ke web TKA dan ganti password untuk pertama kali login. Jadi kalau pertama kali login itu nanti kalian akan disuruh ganti password, itu yang kedua. Lalu yang ketiga isi data infrastruktur sekolahnya. Lalu yang keempat adalah upload surat kesiapan TKA. Dan yang kelima adalah impor peserta TKA. Jika sudah yakin di Verval PD sudah valid. Karena apa? Karena sekarang ya di Verval PD itu ada muncul lagi invalid-invalid baru ya teman-teman, yaitu ini, baru di Verval PD muncul residu tapi tidak silang merah ya, jadi silakan dicek gitu. Oke, mari kita langsung bahas aja step-stepnya. Di sini saya sudah dapat akunnya ya, ini punya teman saya izin pakai, kemudian login ke web TKA dan ganti password. Jadi silakan login ke web TKA-nya, gunakan password-nya, password bawaan ya. Kemudian masukkan kode eh ini keamanan MHTBV. Nah, karena saya sudah pernah login dan sudah pernah mengganti password, maka di sini apa namanya, tidak ada instruksi ganti password, tapi kalau yang baru pertama kali login itu nanti ada perintah ganti password. Nah, di sini sebenarnya urutannya sudah jelas ya, pendaftaran peserta, pengisian calon pengawas, pengaturan status dan mode gitu-gitu ya, teman-teman, pengaturan gelombang sesi, itu nanti bertahap nggak apa-apa. Kita fokus di langkah pertama dulu ya. Jadi silakan di-update password-nya kalau misalnya nanti tampilannya seperti ini kalau pertama kali login. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalian disuruh nama operatornya siapa, password-nya apa, lalu ulangi upload password-nya, lalu masukkan email kalian, email operatornya, dan nomor telepon operatornya, kemudian simpan. Seperti itu. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu isi data infrastruktur sekolah. Nah, untuk mengisi data infrastruktur sekolah itu di administrasi tes. Diklik di administrasi tes, lalu di sini status dan infrastruktur diklik. Nah, di sini ada 3 tab yang harus kalian isi. Yang pertama di bagian identitas, silakan diisi ya. Di sini jumlah peserta tingkat akhir itu semua siswanya. Kelas 9-nya kalau SMP atau kelas 6 kalau SD. Nah, kelas 9-nya berapa ya di sekolah ini. Misalnya di sini 230 gitu ya. Kemudian status pelaksanaannya mau mandiri atau mau menumpang gitu ya. Nah, kalau misalnya mau mandiri itu mau melaksanakannya secara online atau semi online. Pokoknya ini sama persis seperti ANBK, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau menumpang, itu mau menumpang di mana? Apakah di SMP, di SMA, di SD, SMK, pokoknya terserah mau kerjasama menumpang di mana gitu ya. Tapi kalau yang ini adalah mau melaksanakan mandiri dan online. Ini teman saya katanya seperti itu. Kemudian ke tab berikutnya yaitu infrastruktur.
Nah, di sini infrastrukturnya adalah kalian siswanya berapa, ya maksudnya gini, kalian harus menghitung jumlah komputer proktor, ya. Mau berapa tuh proktornya? Satu proktor itu secara aturan adalah pegang 40 siswa, ya. Satu proktor itu 40 siswa. Jadi kalau ada siswanya 60, berarti proktornya harusnya 2. Kalau siswanya 80, 80, berarti proktornya boleh 2 juga. Intinya kelipatan 40 lah, teman-teman. Karena secara aturan itu satu proktor adalah pegang 40 siswa. Jadi kalau masih di bawah 40 boleh input satu saja. Kemudian kepemilikan lab komputernya ada berapa, diisi. Kemudian jumlah klien, itu laptop yang akan digunakan untuk siswa, itu berapa ya, yang milik sendiri. Kemudian yang pinjam misalnya mau ada teman, ada sekolah meminjamkan juga boleh di tingkat SMK gitu, misalnya kalian pinjam, nah, ya. Kemudian jumlah switch atau hub kalian bisa browsing aja di Google switch atau hub itu seperti apa bentuknya ya, sama access point. Kemudian sumber listriknya diisi umumnya ya PLN ya, dayanya berapa tinggal diisi aja. Ini dayanya disamakan dengan yang ada di Dapodik ya. Kan kemarin kan kita Dapodik ngisi data listrik tuh. Nah, itu disamakan. Kemudian internetnya misalnya kalian pakai IndiHome gitu ya, di sini ada IndiHome, bandwidth-nya berapa? Kalau mau ngukur bandwidth, kalian ke speed test aja. Speed test, ketik di Google, lalu jalankan uji coba. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini ini nanti download-nya berapa, upload-nya berapa nanti kelihatan. Ini hanya untuk contoh ya, teman-teman. Sabar. Nah, ini download-nya 18, upload-nya kurang lebih 6 gitulah ya. Nah, berarti di sini upload-nya 6, download-nya 18. Misal seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke tim teknis. Diklik tim teknisnya. Nah, di sini diisi nama kepala sekolah atau penanggung jawabnya siapa, kemudian nomor telepon penanggung jawabnya siapa, lalu nama proktor utamanya ya. Nama proktor utamanya siapa, email proktornya apa, kemudian nomor HP proktor, nama teknisi, email teknisi, dan HP teknisi. Pokoknya sama persis seperti ANBK. Ini saya ndak isi ya, karena bukan punya sekolah saya hanya pinjam akunnya aja. Selanjutnya tinggal klik simpan. Kalau 3 tab ini sudah diisi, teman-teman tinggal klik simpan. Ya, klik simpan, nah sudah selesai mengisi infrastruktur, sudah selesai, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu upload surat kesiapan TKA. Di mana? Di sini juga, ya. Jadi yang keempat, upload surat kesiapan TKA, diklik di sini, lalu pilih cetak. Nah, nanti surat kesiapannya dicetak dulu, klik cetak di sini, cetak. Nah, ini silakan di-print ya, atau kalau mau disimpan PDF dulu juga boleh ya, tinggal disesuaikan aja. Kalau mau simpen PDF dulu nih, save as PDF, nanti ngeprintnya di sekolah gitu, karena ini ngerjain di rumah juga bisa ya. Kemudian nanti silakan ditandatangani ya, seperti itu. Kemudian tim verifikasi kelengkapan infrastruktur itu biasanya dinas, teman-teman ya. Seperti itu, kita refresh. Nah, kalau sudah, silakan kalau sudah di-upload. Ini ada menu upload-nya, diklik upload. Nah, silakan di sini difoto ya, ini berupa foto. Jadi, ini adalah foto, bukan PDF. Jadi harus berupa foto ya dokumennya. Kalau sudah tinggal browse aja lalu upload, seperti. Nah, itu untuk mengisi surat kesiapannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah, yaitu kita impor peserta TKA. Jika sudah yakin data di Virtual PD-nya sudah valid. Tapi, ya, tapi ini ndak tahu punya teman saya saja atau kalian juga sama. Jadi di data master, di satuan pendidikan, ini impor di sini nih biasanya nih, ya. Di sini di data peserta, impor biodata. Nah, di sini nih impor, kalian centang, lalu impor biodata. Itu kalau kalian sudah yakin di Verval PD-nya sudah valid. Ya, jadi ini ya. Impor peserta TKA jika sudah yakin data di Verval PD-nya sudah valid semua. Kalau belum valid, segera divalidasi dulu. Yang residu-residunya itu segera diselesaikan dulu. Nah, tapi apa? Tapi anehnya ya di pendaftaran peserta di sini, nah itu sudah kekunci semua teman-teman ya. Kalau kita klik
ini nggak bisa dirubah. Nah, nggak bisa dirubah artinya apa? Artinya mungkin pusat sudah menarikan data siswanya dulu gitu ya. Ini semua siswa sudah dimasukkan ke sini nih 230 siswa ya dan sudah muncul sendiri. Entah itu di akun ini saja atau di teman-teman juga sama. Kalau seperti ini ya, tapi ini data peserta sudah ada sendiri ya. Jadi kalian bisa impor ulang, misal ada perubahan, misal sudah kita impor dan lakukan pendaftaran ulang. Artinya di sini kan kalian bisa lihat ya, sebentar. Di sini semua siswanya terdaftar mengikuti TKA. Nah ini, ya semua, semuanya ikut TKA semua. Nah, entar tuh, semuanya ikut TKA gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dirubah kan saat ini belum bisa nih, belum bisa ya. Jadi caranya silakan ke impor biodata peserta, nanti diimpor lagi, pesertanya diimpor lagi, kemungkinan seperti itu ya, diimpor lagi. Sebentar, sebentar. Oke, teman-teman. Jadi ini ya, saya kemarin download hasil presentasi alur pendaftaran TKA di sini operator sekolah nih bagian ini di halaman ketujuh dari page 28 itu kalian bisa lihat di sini ada kata-kata impor ulang ketika data tidak sesuai. Nah, artinya apa? Artinya kalau masih ada data yang tidak sesuai, kalian bisa impor ulang dan melakukan riset pendaftaran, yaitu yang ada di menu pendaftaran siswa tadi. Makanya untuk saat ini saya sampaikan ke teman-teman cukup lakukan impor peserta TKA dulu ya kalau sudah valid di Verval PD-nya ya. Cara impornya tinggal klik aja ini dicentang, lalu impor biodata. Nah ini karena ini tahun ajaran 2025-2026 semester 2 ya, itu berarti kalian wajib sudah sinkron Dapodik terlebih dahulu. Ini wajib sudah sinkron Ronda Podik dulu, ya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal klik aja nih, mulai impor biodata. Walaupun di data peserta itu sudah muncul semua dan semuanya sudah melakukan entah otomatis itu memilih iya, itu kalian bisa tetap impor lagi dan nanti bisa mengubah pendaftaran misalnya ada siswa yang tidak ikut TKA. Kemungkinan seperti itu, teman-teman, ya. Yang penting kalian sudah sinkron Dapodik dan nanti bisa lakukan impor biodata di sini. Ini saya nggak proses karena sekali lagi ini punya teman saya hanya menunjukkan menu-menunya dan menjelaskan alurnya. Nah, untuk tahap selanjutnya nanti kita ke proses pendaftaran, kemudian surat pendaftaran dan lain sebagainya akan dibuat secara urut sesuai prosedur biar teman-teman itu tidak bingung. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu saja dulu langkah operator sekolah terkait persiapan TKA di web TKA ada 5 poin yang harus dikerjakan yaitu ini ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan penyampaian saya mohon maaf karena ini sesuatu yang baru dan sedikit berbeda dengan tingkat SMK ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.